Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Arofa dari kelas RPL 2B. Di sini saya prodi jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengelolaan data penjualan berbasis PL/SQL pada Oracle Database. Langsung saja. Yang pertama ada abstrak, lalu yang kedua ada rumusan latar belakangnya. Latar belakangnya, pengelolaan data penjualan secara manual seringkali menyebabkan data tidak konsisten, kesalahan perhitungan, dan kesulitan pencarian. Oracle Database dengan fitur PL/SQL yang menawarkan solusi untuk membangun sistem yang efisien, terstruktur, dan otomatis yang penting untuk bisnis seperti penjualan cookies and cake. Lalu ada rumusan masalahnya, itu bagaimana membangun sistem penjualan berstruktur menggunakan Oracle. Yang kedua, bagaimana menerapkan fitur PL/SQL, prosedur, fungsi, dan trigger. Yang ketiga, bagaimana memastikan integrasi data dengan transaksi commit dan rollback. Dan yang keempat, bagaimana mengatur hak akses pengguna user privilege. Yang kelima, bagaimana konsep backup and restore data warehouse menunjang sistem. Lalu tujuannya yaitu membangun sistem penjualan berbasis Oracle, yaitu mengimplementasi PL/SQL untuk logika bisnis. Yang ketiga, menerapkan prosedur, fungsi, dan trigger otomatis. Yang keempat, memastikan integrasi data melalui transaksi, mengatur keamanan melalui hak akses, dan keenam, memberikan pemahaman konsep backup, restore, dan data warehouse. Permasalahan masalahnya itu fokus pada penjualan cookie and cake. Lalu implementasi penjualan Oracle Database, fitur PL/SQL bahas terbatas prosedur, fungsi, dan trigger. Pengujian pada pengelolaan prosedur keranjang check-off, membangun data warehouse dan terdistribusi, dan yang keenam, tidak mencakup online atau pengiriman. Lalu ada metodologinya. Yang pertama itu membangun sistem penjualan berbasis Oracle Database, yaitu membangun logika bisnis berlangsung di Oracle Database melalui analisis kebutuhan, perancangan, dan struktur dan informasi logika seperti prosedur, trigger, dan transaksi. Dan yang kedua adalah analisis data, memastikan data yang dihasilkan valid, konsisten, dan tidak duplikat. Yang ketiga yaitu ada studi kasus, menerapkan skenario bisnis nyata untuk setiap fitur PL/SQL seperti menambahkan produk, menghitung total keranjang, dan mencatat long harganya berapa. Lalu landasan teorinya, apa itu basis data? Basis data itu kumpulan data yang tersusun sistematis komputer untuk dikelola dan diakses dengan mudah. Itu jenis-jenis basis data yaitu ada Oracle, MySQL, dan ada distribusi dan data warehouse. Apa itu PL/SQL? PL/SQL yaitu bahasa pemrograman dari Oracle yang memperluas kemampuan SQL. PL/SQL memungkinkan penulisan logika berbasis seperti percabangan, if, dan perulangan, validasi, dan penanganan error langsung dalam database. Perbedaan SQL dan PL/SQL itu apa? Yaitu SQL hanya manipulasi data, yaitu hanya untuk select dan insert. Sedangkan untuk PL/SQL dapat menghitung diskon, otomatis memproses keranjang, dan menangani error input harganya. Lalu ada fungsi dan keuntungannya. Nah, prosedur untuk fungsi dan keuntungannya itu melakukan tugas tertentu seperti menambahkan, memperbarui, atau menghapus produknya secara terstruktur. Lalu keuntungan menggunakan function yaitu menghasilkan nilai baik untuk perhitungan seperti menghitung diskon, harga, atau subtotal belanjanya. Lalu ada trigger, keuntungannya yaitu program otomatis yang berjalan terjadi perubahan data, contohnya untuk validasi harga atau mencatat lognya. Lalu ada kursor, membaca data baris demi baris, penting untuk memproses item panjang belanja atau riwayat transaksinya. Keuntungan utama menggunakan PL/SQL, kinerjanya lebih cepat, dan kedua, keamanan lebih tinggi, yaitu konsisten data, validasi otomatis, trigger memastikan data secara akurat, dan mengurangi kode berulang. Prosedur dan fungsi dapat dipanggil kembali. Lalu mendukung otomatis proses bisnis seperti perhitungan total dan pemutaran transaksinya. Lalu analisis kebutuhannya yaitu hardware, yaitu ada komputer pengembang, yaitu ada server database, yaitu ada perangkat pengguna si laptop dan browser, dan softwarenya yaitu menggunakan Oracle Database, PHP native untuk sistemnya, dan juga pakai XMPP, dan Oracle SQL Developer untuk database-nya, dan juga browser webnya dan text editor VS Code, dan penggunanya admin sistem untuk hak akses penuh untuk sistemnya, dan juga staf toko mengolah produk dan penjualan, customer untuk melihat produk dan mengolah keranjang. Kebutuhan non fungsional dan fungsional yaitu untuk pertama, kebutuhan non fungsional mengolah produk CRUD, mengolah keranjang, proses check out dan transaksi, validasi harga otomatis, audit, lalu perubahan harga, dan keamanan akses berbasis peran. Lalu adalah laporan analitik.
Lalu ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsi itu untuk keamanan, passwordnya terenkripsi dan hak akses terbatas, dan kinerja, keandalan, dan kebutuhan pengguna antara muka sederhana dan intuitif. Di sini yaitu proses implementasinya. Yang pertama adalah implementasi dasar. PLSQL dasarnya yaitu pemrograman di Oracle dan logika entitas, yaitu untuk menambahkan produk. Untuk salah satu implementasi PLSQL mungkin menambahkan produk secara otomatis menggunakan parameter script dan kontrol transaksinya. Untuk scriptnya. Lalu di sini ada penjelasannya, yaitu kata kunci create procedure gunakan untuk membuat blok produk bisa dipanggil ulang kapan saja. Lalu ada bagian tepat logika PLSQL jalankan untuk begin dan add. Lalu ada otomatis pengguna sequence. Produk set next file digunakan untuk mengisi ID produk secara otomatis tanpa input manual. Lalu ada transaksi otomatis, yaitu commit, pemanggilan prosedur untuk tambah tinggal begin dan tambah produknya berapa, yaitu lalu end. Lalu ada struktur if love case cabangan perulangan yang saya ambilnya, yaitu love bagian menampilkan isi keranjang semua untuk menampilkan semua item keranjang lengkap dengan harga, quantity, dan subtotalnya. Di sini ada bagian deklarnya, yaitu begin, bagian select dan join order by ID keranjangnya, yaitu untuk love, yaitu untuk perulangan, dan image outputnya. Lalu hasilnya itu ada produk, harga, quantity, dan subtotalnya untuk setiap ID keranjangnya. Untuk user SPD2, lalu ada kursor eksplisit membaca baris per baris tani error, yaitu kursor for loop menampilkan semua item keranjang. Tujuannya menampilkan semua item keranjang user tanpa perlu melakukan open face close manual. Ini untuk scriptnya. Dan outputnya yaitu ID produknya, itu ada brownies, berapa subtotalnya, dan brownies dan subtotal. Lalu ada bagian kursor eksplisit data not found, cek satu item untuk mengecek item itu ada nggak di keranjangnya. Nah, di sini ada scriptnya. Nah, di sini script apakah ada item 61 di keranjang. Kalau misalnya ada, maka akan menampilkan produknya. Kalau misalnya tidak ada di ID 61 di keranjangnya, maka akan menampilkan produk tidak ada atau menampilkan error. Lalu setelah itu bagian prosedur dan fungsi. Prosedur tambah produk, implementasinya itu produk digunakan untuk menambahkan data produk baru ke tabel produknya, yaitu informasi scriptnya. Ini untuk scriptnya tambah produk brownies dan brownies panggang rasa coklat, otomatis akan ditambahkan ke tabel produknya. Lalu di sini ada bagian trigger otomatis insert, update, dan delete-nya, yaitu cara kerja sistemnya. Sistem memblokir produk dijual dengan harga terlalu murah. Produk tidak tersimpan di database jika kondisi tidak terpenuhi. PHP juga menolak input harga di bawah 5. Jadi di sini yaitu untuk harganya kurang dari 5 itu tidak valid. Jadi kalau misalnya menambahkan produk itu di bawah 5, maka akan menampilkan error. Nah, kalau misalnya menampilkan produk untuk harganya di atas 5 atau 6 itu bisa masuk. Lalu terkasih commit. Di sini untuk tes poinnya membatalkan sebagian perubahan. Langkah 1 membuat save point awal untuk yaitu insert, yaitu save point awal. Langkah pengecek data terakhir yaitu save point kedua, membalikan lagi, membatalkan sebagian lagi, lalu melakukan update pada transaksinya, melakukan update untuk set harganya 90 dan ID transaksi 24, dan save point ketiga, mengulang lagi, lalu menyelesaikan transaksi commit, dan hasilnya hanya berubah setelah save point dibatalkan. Transaksi lain tetap aman. Pasti untuk ini itu dibatalkan. Bagian melakukan update pada detail transaksi. Ketiga ada user preference, keamanan dan grand fork hak akses, dan itu admin sistem hak akses penuh, dan staff pengelola produk dan keranjang customer hanya mengelola keranjang sendiri. Yang pertama, membuat user pada Oracle. Untuk usernya ada user admin system, staff dan customer, digunakan untuk membuat akun database nanti memiliki hak akses sesuai perannya, lalu memberikan hak loginnya, lalu membuat role untuk pengaturan aksesnya, lalu memberikan preference role, yaitu kalau role admin system dan hak akses penuh bisa update produk, update delete, dan user SPD2 untuk admin system, yaitu bisa update juga. Lalu ini adalah
role untuk staff tokonya, untuk role untuk customernya, lalu memberikan role pada user, dan revoke mencabut hak akses. Cabut hak akses untuk staff toko, yaitu tidak bisa update lagi. Lalu untuk backup dan restore, yaitu backup, membuat teori backup dalam Oracle, yaitu penjelasannya untuk scriptnya seperti ini, dan penjelasannya di Oracle digunakan untuk proses penyimpanan file backupnya. Lalu menjalankan file backup, penjelasan fungsinya masing-masing parameter, directory, lokasi penyimpanan file backup, dan file, nama file hasil backup, dan skema, yaitu di sistem yang dicadangkan, skema untuk dicadangkan filenya. Lalu log file, catatan proses backup dan backupnya. Lalu sini database terdistribusi bagi sister, bagian satu sistem, SPD2 data pusat, dan SPD3 data cabang. Nah, ini join antar database. Untuk let's join, data distribusi join, yaitu mengambil semua user dari SPD2 dan menampilkan deskripsi cabang dari SPD3. Lalu di sini full join untuk menampilkan semua produk kedua database. Data warehouse untuk basis data analisis intelijen. Di sini ada data untuk data warehouse atau dimensinya, tabel faktanya, pembuatan tabel limnya untuk scriptnya, lalu tim waktu. Di sini ada tabel usernya juga, urutan tabel faktanya. Lalu di sini ada bagian view analytic, analitik, yaitu untuk tampilannya. Lalu sini biasanya menjumlahkan total created per terjual per produk, yaitu menampilkan omset berdasarkan produknya, gunakan untuk grafik produk terlihat di dashboardnya. View penjualan bulanan, yaitu mengetahui distribusi transaksi dari sumber yang berbeda, sangat penting untuk analisis dan marketingnya. Ada view transaksi global, menyatukan seluruh transaksi dari database lokal, database cabang menjadi dasar fitur monitoring transaksi lintas database. Dan tampilan dan fungsi, yaitu tampilan bagian operasional, yaitu SPD2. Bagian ini menjelaskan antar muka pengguna, user interface pada aplikasi opsional SPD2, gunakan untuk mengolah produk, melakukan transaksi, serta melihat riwayat pembelian. Pertama ada halaman login, lalu halaman dashboardnya, halaman daftar produk, lalu di sini ada tambah produk, lalu sini ada bagian edit produk, hapus produk, untuk menghapus produk, dan daftar keranjangnya seperti ini. Lalu halaman checkout, lalu halaman riwayat transaksi, halaman detail transaksi, juga tampilan dashboard, data warehouse. Bagian ini menjelaskan tampilan muka antar pengguna, yaitu data warehouse yang menggunakan analisis penjualan, monitoring transaksi, dan proses backup investor. Pertama ada halaman dashboardnya, yaitu lalu halaman transaksi global, lalu halaman produk laris, dan penjualan bulanan, halaman sumber transaksi, halaman backup, dan database, lalu halaman restore database. Nah, di sini yaitu ada bagian koneksi aplikasi ke Oracle. Yang pertama itu mengaktifkan extension OC8 pada PHP, yaitu pada file PHP ini, yaitu di bagian sininya config di setting, yaitu bagian yang tadinya ada titik 2-nya itu dihapus, diubah menjadi extension OC819. Ini untuk dilakukan agar mengaktifkan di XMPP, mengaktifkan untuk bagian disambungkan ke Oracle agar XMPP-nya itu bisa menyambung ke bagian Oracle-nya. Lalu di sini bagian sininya konfigurasi koneksi PHP ke Oracle. Nah, di sini itu untuk hostnya localhost XPD PDB1, yaitu usernya itu SPD2, lalu passwordnya itu SPD123. Penjelasannya, OC Connect menghubungkan aplikasi ke Oracle menggunakan user SPD2. Jika koneksi gagal, pesan error pada Oracle ditampilkan. Lalu jika berhasil, aplikasi menjalankan query select, insert, dan update, dan delete. Nah, ini bagian codingannya. Lalu pengunduhan di localhost-nya, Oracle berhasil. Koneksi Oracle-nya itu berhasil. Lalu, untuk mengoptimalisasi proses bisnis, penjual mengurangi kesalahan input dan meningkatkan integrasi data. Kedua, itu sistem berhasil mengolah produk keranjang transaksi secara terstruktur berkat implementasi prosedur trigger dan kursor. Fitur trigger mampu menjaga konsistensi dasar seperti validasi harga dan pencatatan log otomatis, dan pengguna transaksi commit rollback terbukti efektif menjaga konsistensi data selama proses check-out. Dan fitur keamanannya privilege berhasil membatasi hak akses pengguna sesuai peran, menjaga keamanan database, dan konsep database terdistribusi data warehouse berhasil mengimplementasikan untuk mendukung dan menggabungkan data analisis bisnis.
Lalu cara pengembangnya, pengembang antarmuka menggunakan framework kode seperti Laravel atau REST pengalaman pengguna yang lebih baik. Manajemen stok menambahkan modul stok otomatis jika kurangnya saat transaksi dan bertambah saat restock, dan integrasi pembayaran online menghubungkan sistem dengan payment atau gateway misalnya Bitrans untuk transaksi yang lebih lengkap. Perluasan data warehouse menambahkan dimensi baru misalnya pelanggan dan menggunakan alat visual seperti Tableau dan informasi REST API, membangun API agar sistem dapat diakses dari aplikasi mobile atau platform yang lain. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Wassalamualaikum